Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus bagi kita sekalian. Semoga pagi ini kita telah bangun dengan semangat di hari ini untuk beraktivitas. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi edisi 12 Juni 2022. Bacaan kita pagi ini dari Kisah Rasul pasal 18 ayat 6 sampai 8 demikian. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Seperti pensil di tangan Tuhan. Saudara sekalian, pernahkah mengalami patah semangat seolah-olah tak dapat lagi berbuat sesuatu? Semua yang telah dilakukan seolah-olah tak ada hasilnya atau gagal. Suatu hari di pedalaman Kalkuta, India, Bunda Teresa mengucapkan, "Aku hanya pensil di tangan Tuhan." Ungkapan ini diucapkannya ketika ia merasa lelah dan jenuh dalam pengabdiannya merawat kaum papa, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang sakit. Analoginya jelas, saudara sekalian, pensil hanya bisa berfungsi jika dipegang dan digerakkan oleh seseorang. Bunda Teresa akan mau mengatakan bahwa dia adalah alatnya, sedangkan yang bekerja adalah Tuhan sendiri. Bunda Teresa mengucapkan kalimat ini karena ia sadar betul bahwa aku hanyalah alat, sedangkan yang bekerja adalah Tuhan sendiri melalui aku. Semua orang suatu waktu akan ada di titik jenuh karena kelelahan. Bagaimana kita menyikapinya? Rasul Paulus pun pernah mengalami keadaan yang sama. Ketika dalam pelayanan, setiap kali sampai di daerah yang baru, ia selalu berusaha untuk menemukan komunitas sesamanya Yahudi dengan maksud mereka yang akan pertama menerima pelayanannya. Namun hampir semua daerah yang ia datangi, orang-orang Yahudi lah yang menolaknya. Bukan hanya menolak dengan cara yang halus, Paulus dimusuhi, dihujat, bahkan beberapa kali hampir dibunuh. Demikian pula ketika ia tiba di kota Korintus. Ketika orang-orang Yahudi menolaknya, memusuhi dan menghujatnya, Paulus mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Saudara sekalian, dari ungkapan Paulus ini jelas terlihat bahwa kepada orang-orang Yahudi ia merasa pelayanannya tak bisa diterima dan tak ada artinya. Dan mulai dari sekarang ia akan berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Saudara sekalian, di sini Paulus merasa bahwa untuk apa lagi setia memberitakan pengajaran kepada suku Yahudi, sebab tidak akan pernah diterima. Dan ia akan memilih untuk fokus pelayanan kepada orang-orang Yunani dan bangsa-bangsa lain. Paulus merasa tak ada gunanya melayani sesamanya orang Yahudi. Tetapi saudara sekalian, di saat Paulus ingin menyerah di luar dugaannya, Krispus, kepala rumah ibadat, dan keluarganya serta seisi rumahnya menyerahkan diri, percaya dan dibaptis. Dan oleh karena peristiwa itulah banyak orang-orang Yahudi dan bangsa yang lain yang percaya kepada Kristus di kota itu. Saudara-saudaraku, tentu hal ini sangat mengagetkan Paulus, saudara sekalian. Tetapi terbukti bahwa benar Paulus hanyalah pensil di tangan Tuhan. Jika kepala rumah ibadat percaya, sudah pasti mudah untuk menginjili umat-umat yang lain. Paulus hanyalah alat, tetapi Tuhanlah yang membuat mereka percaya dan Roh-Nya lah yang menggugah hati mereka untuk menerima Injil. Saudara-saudaraku, melayani Tuhan bukanlah pekerjaan yang mudah, penuh tantangan, bahkan harus berkorban tenaga, daya dan dana. Percayalah dengan hati yang tulus untuk dipakai Tuhan dalam ketaatan pada pimpinan Roh Kudus adalah kunci kesuksesan pelayanan kita, walau hasil tak selalu seperti yang kita harapkan. Ketika kita mengalami kekecewaan dan jalan buntu dalam pelayanan dan perjalanan hidup kita, saudara sekalian,
Bahkan mungkin sekali kita akan mengalami putus asa. Ingatlah bahwa kita hanyalah pensil di tangan Tuhan. Tetapi tetap berserah dan bersandar apapun keadaan kita. Biarlah Ia bertindak atas kehidupan kita dan pekerjaannya yang baik akan dinyatakannya. Ia akan bertindak melalui kita sebab kita adalah seperti pensil di tangannya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur firman-Mu pada pagi ini kami dengarkan dan kami renungkan sebelum kami beraktivitas. Kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu ini menjiwai pikiran dan batin kami untuk beraktivitas di hari ini. Kami seperti hanyalah pensil di tangan Tuhan. Engkau yang bekerja melalui diri kami. Dan Engkaulah yang akan menggerakkan kami dalam semua tugas dan tanggung jawab serta aktivitas kami di hari ini. Pada pagi hari ini Bapa, kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Tuntunlah kami dalam sepanjang jalan perjalanan hidup kami. Ketika kami sedang berada pada titik-titik lemah dalam hidup kami, ingatkanlah kami bahwa Engkaulah yang akan bertindak bagi kami seperti pensil di dalam tangan-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu menghiburkan kami hari ini, bahwa Dikau Allah yang kami percaya dan yang kami sembah selalu hadir dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk berserah diri kepadamu dengan sungguh, agar kami melihat segala yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, segenap pendengar renungan pagi pada pagi ini dimanapun mereka berada, tuntun dan sertailah mereka ya Bapa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami doakan anak-anak kami yang sedang bergumul untuk mencari sekolah ataupun kampus yang tepat, mencari perguruan tinggi di mana mereka akan melanjutkan pendidikan mereka. Saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan teman hidup, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang berduka, kami bawa ke dalam tangan-Mu, biarlah kehadiran Tuhan mereka dapat rasakan di hari ini. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan diri kami sebelum beraktivitas di hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.